pagi. Mari bersama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh menaikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu boleh mengoreksi hidup kami, dan kami boleh berjalan dari real firman Allah yang tepat dan benar. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang Matius pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 14 ayat pertama sampai ayat 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata pada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan menjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menggornya, katanya, dahalah engkau mengambil Herodias. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang telah memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talan. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, dipintakannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memegang kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang ke sebuah talang. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Kita melihat bagi suatu firman Allah yang sangat baik. Memang dosa kalau ditegur, hidup kalau dikoreksi oleh firman Allah, hidup ketika mau dibentuk oleh firman Allah, yang marah itu adalah dosa. Dosa yang menguasai hidup manusia, sehingga timbul kata-kata marah, dendam, pahitan, dan lain-lain. Kalau tidak ada pemberesan dosa itu, tetap dosa. Tetap dosa itu berkembang dan tingkatkan jadi pembunuh. Bagaimana firman Allah berkata pada ayat yang keempat, karena ayat kasih kami ayat 3, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan menjarakan berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, kata, tidak halah engkau mengambil Herodias. Tegur. Nama dosa ketika ditegur sakit. Kalau orang itu mau berubah, bertobat, dia akan diberkati. Banyak kali orang berat menjaga firman Allah dan mengoreksi hidup. Yang menegur dosa-dosa jadi kerjakan oleh manusia, maka dia tidak mau mendengar kabar akhir zaman, hanya mendengarkan telinga.
hanya menyenangkan telinga yang dicari, bukan mengoreksi, membentuk. Apa? Ketika ditegur Yohanes, ternyata dia tidak senang. Tidak senang. Dosa kalau ditegur tidak senang. Dosa diikuti tidak senang. Bapak banyak kehidupan manusia ketika dosa ditegur, ngamuk, marah. Dosa itu meningkat. Apa yang meningkat? Itulah sebagaimana dikatakan pada ayat yang kelima. Herodes ingin membunuhnya, tapi dia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias. Di tengah-tengah mereka ada menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberi kepadanya apa saja yang mintanya. Maka setelah dihasut ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepada Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Korban. Itu seorang yang mau dipakai Tuhan untuk memperbaiki seseorang supaya hidupnya berubah. Justru orang itu jadi korban. Inilah dosa. Kalau orang tidak mau bertobat, naik dari tingkat itulah membunuh. Lalu banyak terjadinya hal yang lain yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi karena tidak mau bertobat. Berapa banyak kehidupan rumah tangga jadi rusak dan negara jadi rusak karena tidak ada pengampunan. Biar pagi hari ini kita hubungan antara suami istri jangan menyimpan kepahitan atau dosa. Ada perdamaian supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa cukup. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Jika mereka takut kepada Tuhan dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus nama yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.